Selamat datang di pameran virtual aktualisasi peserta LATSA CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Kami dari kelompok 4 angkatan 19 gelombang 6. Di sini kami mengangkat tema virtual modern minimalis dengan isinya ada 2 ruangan ditambah 1 halaman yang nantinya akan menampilkan laporan kegiatan aktualisasi kami selama masa habituasi. Ada 10 anggota, dimulai dari anggota yang pertama yaitu Apoteker Muhammad Zakaria, sarjana farmasi, lahir di Kasongan 4 Oktober 1991, unit kerja UPTD Puskesmas Tumbang Kajamei, Kabupaten Katingan. Langsung saja, mari kita simak video yang telah dibuat. Nah, itu tadi video aktualisasi yang sudah dibuat oleh Muhammad Zakaria. Kita lanjut ke teman kami yang kedua, yaitu Muhammad Sukma Muta'al Amin, SKM, lahir di Pangkalan Bun 17 Mei 1998, unit kerja UPTD Puskesmas Tumbang Kajamei, Kabupaten Katingan. Kita simak video yang telah dibuat oleh Sukma Amin.
Kita beralih ke peserta yang sebelahnya. Peserta yang ketiga. Di sini ada apoteker kita, yaitu apoteker Dea Deteksia, sarjana farmasi, lahir di Tumbang Miri 17 Oktober 1996, unit kerja UPTD Puskesmas Tumbang Kaman, Kabupaten Katingan. Mari kita simak video yang telah dibuat. Halo, saya Apoteker Dea, peserta Latsar CPNS gelombang 6 golongan 3, angkatan 19 kelompok 4, akan mempersembahkan video aktualisasi kegiatan kreatif yang saya lakukan untuk mengoptimalisasi penandaan obat LASA atau look alike sound alike dan high alert di UPTD Puskesmas Tumbang Kaman, Kabupaten Katingan. Kegiatan kreatif yang pertama yang saya lakukan yaitu senasib atau stiker kepuasan pelayanan informasi obat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor dan petugas farmasi mengenai senasib, kemudian menyiapkan bahan dan mendesain senasib, lalu mensosialisasikan senasib kepada pasien. Kegiatan kreatif yang kedua yaitu visi paten obat atau video edukasi pasien tentang obat LASA dan high alert. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor dan petugas farmasi mengenai visi paten obat. Kemudian menyiapkan bahan dan mendesain visi paten obat, mensosialisasikan visi paten obat kepada pasien, dan mempublikasikan visi paten obat. Kegiatan kreatif yang ketiga yaitu fokus tobat atau forum diskusi seputar obat. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor dan petugas farmasi mengenai fokus tobat. Kemudian menyiapkan bahan dan mendesain fokus tobat, mensosialisasikan fokus tobat kepada pasien, dan melakukan diskusi obat menggunakan fokus tobat. Ini klik join ya? Ya. Sudah Bu? Masuk boleh saya lihat? Di sini ada beberapa video yang sudah kami buatkan Pak ya. Ini ada video edukasi tentang obat LASA seperti yang Bapak terima ini, nanti boleh ditonton Pak lah. Atau kalau misalkan nanti ada yang dipertanyakan, boleh nanti di komen di bagian komen ini kalau ada yang ingin ditanyakan tentang obat yang Bapak terima ya. Nanti saya tanya sekali yang saya tanya. Terima kasih Pak. Ini obatnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan kreatif yang keempat yaitu Pantasia atau poster standar penyimpanan obat LASA dan high alert. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor dan petugas farmasi mengenai Pantasia. Kemudian menyiapkan bahan dan mendesain Pantasia. Mempublikasikan Pantasia dengan media sosial, yaitu melalui fokus tobat di Telegram. Kegiatan kreatif yang kelima yaitu Ruko Asia atau gerakan double check obat LASA dan high alert. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor dan petugas farmasi mengenai Ruko Asia. Kemudian mensosialisasikan Ruko Asia kepada mentor dan petugas farmasi, lalu melakukan kegiatan Ruko Asia. Sekian video aktualisasi kegiatan kreatif yang saya lakukan di UPTD Puskesmas Tumbang Kaman, Kabupaten Katingan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat. Kita menuju ke peserta yang keempat. Di sini ada apoteker juga, atas nama Apoteker Dea Afineti, sarjana farmasi, lahir di Mulunggaya 25 April 1998. Unit kerja UPT Puskesmas Tumbang Bantian,
Kabupaten Mulunggaya. Yuk kita simak video yang telah dibuat. Kegiatan yang pertama yaitu SIM Reporter, membuat kombinasi format resep dan format telaah resep. Kegiatan pertama ini terdiri dari 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas mengenai SIM Reporter. Tahapan yang kedua yaitu mencari sumber referensi untuk perbaikan format resep dan membuat SIM Reporter. Di sini didapatkan sumber referensi yaitu dari Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Tahap yang ketiga yaitu membuat format resep baru dan membuat SIM Reporter. Merupakan format resep yang sudah dibuat dan juga lembar telaah resep yang sudah dibuat digabung menjadi satu. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, mendiskusikan format resep baru dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mulunggaya. Dan berikut merupakan format resep dan juga telaah resep yang sudah di ACC. Kegiatan yang kedua yaitu nonton catur, nonton video cara tulis resep. Kegiatan ini terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor mengenai nonton catur. Tahap yang kedua yaitu membuat video catur. Ini merupakan video catur yang telah selesai dibuat. Tahap yang ketiga yaitu melakukan pretest untuk tenaga kesehatan yang menulis resep untuk mengukur pengetahuan tenaga kesehatan penulis resep terkait cara penulisan resep yang benar. Tahapan yang keempat yaitu mensosialisasikan video catur kepada tenaga kesehatan lain lewat WhatsApp group. Setelah tenaga kesehatan penulis resep menonton video catur, maka selanjutnya dilakukan post-test. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahap ke-6, meminta pernyataan komitmen dari penulis resep untuk melaksanakan kegiatan penulisan resep sesuai SOP. Kegiatan yang ketiga yaitu umpan obat, membuat forum peresepan obat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Tumbang Bantian untuk melakukan kegiatan umpan obat. Tahap kedua yaitu membuat umpan obat dalam bentuk grup WhatsApp. Anggota dari grup ini berisikan dokter dan juga tenaga kesehatan lain yang didelegasikan untuk menulis resep jika dokter sedang berhalangan. Tahap yang ketiga yaitu menjalankan diskusi umpan obat. Hasil screenshot layar yang ada di video ini merupakan salah satu contoh percakapan yaitu mendiskusikan tentang obat yang ada di dalam forum peresepan obat. Kegiatan yang keempat adalah kala semenit yaitu melakukan telaah resep dengan sumber referensi digital. Kegiatan ini dilakukan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan ini. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan sumber referensi digital untuk melakukan telaah resep. Di sini saya menggunakan aplikasi MIMS dan juga Medscape sebagai sumber referensi untuk melakukan telaah resep. Tahap ketiga ialah melakukan telaah terhadap resep yang masuk di apotik. Dan yang terakhir adalah tahap keempat yaitu mencentang kolom kegiatan telaah resep yang dilakukan pada lembar resep. Kegiatan terakhir yaitu adalah isi bank resep, yaitu mengisi data bank telaah resep. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan isi bank resep.
Tahapan yang kedua yaitu membuat Google Sheet yang digunakan sebagai tempat pengisian dan penyimpanan data hasil dari telaah resep. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketiga, mengisi hasil telaah resep pada Google Sheet berdasarkan resep yang masuk di apotik. Demikian 5 kegiatan kreatif yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Lanjut, kita beralih ke sisi yang lainnya. Di sini ada 2 punggawa cantik dari kelompok 4 angkatan 19. Peserta yang ke-6 juga sama dari apoteker, yaitu apoteker Febrina Andeni Parinosa Isfan, lahir di Muara Bumban 6 Februari 1997, unit kerja UPT Puskesmas Tumbang Kunyi, Kabupaten Mulungraya. Yuk kita simak videonya. Halo, saya apoteker Febrina Andini Parinosa, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 4, akan menampilkan video pelaksanaan aktualisasi saya. Kegiatan yang pertama yaitu Simbat melakukan penyimpanan obat secara vivo-vevo. Pada kegiatan ini, tahapan pertama yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Selain berkoordinasi dengan kepala puskesmas, dilakukan pula koordinasi dengan petugas kefarmasian yang ada di puskesmas. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan SOP sebagai panduan kegiatan. Kemudian SOP yang sudah dibuat dikonsultasikan dengan mentor. Tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan sarana dan prasarana di gudang obat. Setelah tersedia SOP dan sarana dan prasarana sudah disiapkan, maka dilakukanlah tahap yang keempat yaitu melakukan penyimpanan obat secara vivo-vevo. Kegiatan yang kedua yaitu Pesona melakukan penandaan khusus obat mendekati kedaluarsa. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan data obat yang mendekati tanggal kedaluarsa. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan alat dan bahan dan membuat stiker penanda obat mendekati tanggal kedaluarsa. Tahapan yang keempat yaitu mencetak stiker untuk kegiatan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu melakukan kegiatan penandaan khusus obat mendekati kedaluarsa.
Kegiatan yang ketiga yaitu mapping busa, memanfaatkan aplikasi pengingat obat mendekati kedaluarsa. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan data obat mendekati kedaluarsa. Tahapan yang ketiga menyiapkan aplikasi pengingat. Setelah itu tahapan yang keempat menginput obat yang mendekati tanggal kedaluarsa ke dalam aplikasi pengingat. Kegiatan yang keempat bagi desa membagikan daftar obat mendekati kedaluarsa. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Tahapan yang kedua menyiapkan data dan membuat daftar obat mendekati kedaluarsa. Setelah itu tahapan yang ketiga membuat grup WhatsApp bersama petugas farmasi dan tenaga kesehatan yang ada di pustu. Kemudian tahapan yang keempat yaitu membagikan daftar obat yang mendekati kedaluarsa. Kegiatan yang kelima, movie busa, menonton video bahaya obat kedaluarsa yang di-share di sosial media. Tahapan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Kemudian tahapan yang kedua, menyiapkan bahan atau literatur untuk membuat video. Tahapan yang ketiga yaitu membuat video dampak obat kedaluarsa. Tahapan yang keempat yaitu mempublikasikan video yang telah dibuat di sosial media. Halo, perkenalkan saya Febrina Dini Parinosa, apoteker di UPT Puskesmas Tumbangkunyi, Kabupaten Murung Raya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai dampak obat kedaluarsa. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai dampak obat kedaluarsa, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu obat kedaluarsa. Obat kedaluarsa adalah obat yang jangka waktu atau tanggal keamanan untuk dikonsumsinya sudah lewat. Sedangkan tanggal kedaluarsa adalah batas waktu di mana mutu dan kerja obat masih dijamin optimal. Obat yang sudah melewati tanggal kedaluarsa bisa berdampak merugikan dan juga berbahaya jika diminum. Nah, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh obat yang kedaluarsa? Yang pertama, potensi zat aktif obat menurun sehingga tidak berefek menyembuhkan lagi. Yang kedua, zat aktif obat bisa tergradasi sehingga menjadi senyawa toksin yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga, dapat menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Dan yang keempat, apabila obat kedaluarsa itu ditumbuhi jamur, justru akan memperparah kesehatan kita. Oleh karena itu, perhatikanlah tanggal kedaluarsa pada kemasan obat sebelum kita mengkonsumsinya. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah 5 kegiatan kreatif selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan evaluasi kegiatan aktualisasi kepada tenaga kefarmasian yang ada di puskesmas.
Selanjutnya kita pindah ke peserta yang lainnya. Di sini ada Dr. Iren Teresia yang lahir di Palangkaraya 18 Januari 1994. Saat ini bekerja di UPT Puskesmas Mangkahui, Kabupaten Murung Raya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irene Teresia, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 19 Kelompok 4 dari Kabupaten Murung Raya. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan-kegiatan aktual saya selama masa habituasi. Kegiatan pertama, menayangkan visi rupa, yaitu video edukasi alur rujukan pasien BPJS di ruang tunggu dan sosial media. Terdapat 4 tahapan dalam kegiatan ini. Tahap pertama, berkoordinasi dengan mentor dan kepala puskesmas terkait pembuatan visi rupa. Kedua, mempersiapkan bahan untuk membuat visi rupa. Selanjutnya, menyelesaikan pembuatan visi rupa. Dan yang terakhir, menayangkan video visi rupa di ruang tunggu dan media sosial Puskesmas Mangkahui. Kegiatan kedua yaitu putar pap, membuat poster alur rujukan pasien BPJS. Pada kegiatan ini juga terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor dan juga kepala puskesmas terkait pembuatan poster alur rujukan pasien. Tahapan kedua, mempersiapkan bahan membuat poster. Selanjutnya, tahapan ketiga, mendesain poster dan membuat poster alur rujukan pasien. Tahapan yang keempat yaitu mempublikasikan poster alur rujukan atau putar pap di sekitar puskesmas seperti di papan informasi, selasar, dan juga media informasi Puskesmas Mangkahui seperti Facebook. Kegiatan ketiga yaitu peluru baper, kegiatan penjelasan alur rujukan BPJS di bagian pendaftaran. Pada kegiatan ini terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan juga petugas pendaftaran terkait peluru baper. Tahap kedua, menyediakan bahan untuk sosialisasi kepada petugas pendaftaran sebelum melakukan peluru baper atau penjelasan alur rujukan pasien saat melakukan pendaftaran. Selanjutnya, petugas yang telah berkompeten dapat memberikan informasi kepada pasien tentang alur rujukan pada saat pasien mendaftar. Kegiatan keempat, mengadakan somasi atau sosialisasi masyarakat sekitar tentang alur rujukan pasien berjenjang pada saat melakukan kegiatan luar seperti posyandu PTM, lansia, kelas ibu hamil, dan lain-lain. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut. Tahap pertama, berkoordinasi dengan kepala puskesmas mengenai rencana sosialisasi kepada masyarakat di sekitar puskesmas. Tahap kedua, menyediakan bahan sosialisasi berupa handouts PowerPoint. Selanjutnya, tahapan ketiga, melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar pada saat kelas ibu hamil, pada saat kelas PTM, kemudian posyandu lansia, juga saat melakukan sosialisasi ke sekolah maupun lokmin.
Kegiatan kelima, GoTepar atau mengisi Google Form tentang pengetahuan alur rujukan pasien BPJS melalui pretest dan posttest. Tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan juga petugas poli umum terkait pengisian Google Form yang terlebih dahulu dilakukan sosialisasi alur rujukan kepada petugas poli umum dan kemudian cara merekap serta survei melalui pretest dan posttest apakah terdapat peningkatan terhadap pengetahuan pasien sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Tahap kedua dan tahap ketiga yaitu menyiapkan bahan dan membuat pertanyaan di Google Form. Tahapan keempat yaitu memberikan link mengisi Google Form kepada pengunjung puskesmas maupun pengunjung pada saat sosialisasi, meskipun pada saat pengisian pretest mengalami kendala sinyal, namun pada pengisian posttest kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada tahap 5 dilakukan rekap terhadap jawaban pretest dan posttest di mana terdapat peningkatan pengetahuan setelah sosialisasi. Demikianlah laporan kegiatan aktual selama masa habituasi. Semoga dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan. Terima kasih telah menonton. Nah, saat ini kita sudah selesai di ruangan yang pertama. Yuk kita lanjut ke ruangan yang kedua yang tidak kalah menariknya dengan ruangan yang pertama tadi. Banyak sekali video, gambar yang bakal disaksikan di ruangan ini. Mulai dari yang pertama, yaitu laki-laki apoteker kita. Di sini ada Apoteker Eko Wibowo Prasetyo S.Farm yang lahir di Samudra 5 September 1991. Pada saat ini, Eko bekerja di UPTD Puskesmas Sandul, Kabupaten Seruyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Eko Wibowo Prasetyo, asal dari UPTD Puskesmas Sandul, Kabupaten Seruyan. Di sini saya akan membuat video mengenai laporan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi penanganan dan penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai dengan metode FIFO dan FIFO. Berikut adalah 5 kegiatan kreatif yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah Sobat Betis Bemo, yang kedua Indo Samangat, dan yang ketiga Buser Pansus, Tobat Nobarsa, dan Bulet Sidia Masdul. Langsung saja kita kegiatan yang pertama, yaitu Sobat Betis Bemo. Sobat Betis Bemo adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan SOP penyimpanan obat, yaitu dengan melakukan penyusunan obat dan bahan medis habis pakai secara alfabetis sesuai bentuk sediaan dengan metode FIFO dan FIFO. Adapun tahap kegiatan yang pertama ini yaitu berkoordinasi dengan mentor, kepala puskesmas, dan petugas farmasi. Selanjutnya tahap kedua yaitu menyiapkan SOP penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai sebagai acuan untuk menerapkan SOP obat secara FIFO dan FIFO. Berikut adalah SOP obat yang ada di UPTD Puskesmas Sandul, Kabupaten Seruyan. Tahap selanjutnya yaitu yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana bersama petugas farmasi, di mana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah dengan membuat lagi pelabelan obat yang sudah mulai hilang dan yang sudah tidak ada. Kita tempel kembali sesuai dengan fisik obat yang ada. Berikut merupakan pelabelan yang sudah kita buat.
Selanjutnya yaitu tahapan keempat dari kegiatan Sobat Butis BEMO, yaitu melaksanakan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu menata obat dan bahan medis habis pakai secara first in first out dan first expired first out sesuai dengan SOP yang dijadikan acuan tersebut. Setelah dilakukan kegiatan Sobat Butis BEMO, ternyata banyak obat-obatan yang masih luput dalam pengawasan petugas farmasi, yaitu tentang penyimpanan secara first in first out dan first expired first out. Banyak juga masih ada obat kadaluarsa yang masih ada di dalamnya walaupun jumlahnya sedikit. Ini adalah kondisi gudang sebelum dilaksanakan kegiatan Sobat Butis BEMO. Banyak barang-barang yang tercampur dan tidak beraturan, dan juga pelabelan obat banyak yang tidak sesuai dengan fisik dan nama yang tertera di dalam label tersebut. Berikut adalah dokumentasi sesudah pelaksanaan kegiatan Sobat Butis BEMO, di mana hampir semua obat sudah tersusun secara alfabetis dan sesuai dengan jenisnya, dan pelabelan sesuai dengan jenis fisik yang ada di dalam obat tersebut. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu Indo Semangat, yaitu menginput daftar obat dan bahan medis habis pakai kadaluarsa ke dalam aplikasi pengingat. Adapun tahap kedua yaitu menyiapkan aplikasi pengingat yang akan dijadikan sebagai media penginputan yang didownload melalui Play Store atau Android. Selanjutnya tahap ketiga yaitu mendata obat dan bahan medis habis pakai melalui LPLPO dan stock of name. Selanjutnya kegiatan untuk tahap keempat yaitu melaksanakan kegiatan Indo Semangat, di mana sebelum melakukan penginputan kita melakukan edukasi dulu, presentasi terhadap petugas farmasi yang akan melakukan penginputan di aplikasi pengingat. Setelah itu kita persiapkan aplikasinya dan langsung saja diinput untuk nomor batch dan expired date-nya dengan ketentuan kurang dari 3 bulan sebelum masa expired. Ini merupakan hasil dari penginputan aplikasi. Selanjutnya kegiatan kreatif yang ketiga yaitu Buser Pansus, di mana Buser Pansus itu yaitu membuat stiker untuk penandaan khusus minimal 3 bulan sebelum masa kadaluarsa obat atau bahan medis habis pakai tersebut. Selanjutnya tahap kedua dari kegiatan Buser Pansus yaitu menyiapkan data kadaluarsa obat dan bahan medis habis pakai dari LPLPO dan SPBK. Tahap selanjutnya yaitu menyiapkan bahan dan alat serta desain stiker untuk melakukan penandaan khusus terhadap obat dan bahan medis habis pakai. Berikut merupakan hasil desain stiker, di mana untuk merah yaitu obat expired dan bahan medis habis pakai kurang daripada 3 bulan, kuning 6-12 bulan, biru 12-24 bulan, dan hijau lebih daripada 2 tahun. Selanjutnya kegiatan tahap keempat dari kegiatan kreatif yang ketiga yaitu Buser Pansus, yaitu mencetak stiker penandaan khusus. Kegiatan yang terakhir dari kegiatan Buser Pansus yaitu tahap kelima, yaitu melaksanakan kegiatan Buser Pansus, yaitu dengan melakukan penempelan stiker khusus sesuai dengan expired date masing-masing obat dan bahan medis habis pakai di UPTD Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan. Berikut merupakan dokumentasi sebelum melaksanakan kegiatan Buser Pansus. Banyak label obat yang tidak ada dan barang tidak tersusun secara rapi, dan masih banyak barang kimia yang tercampur di dalamnya. Ini adalah dokumentasi sesudah dilaksanakan kegiatan. Kegiatan
kegiatan kreatif yang keempat yaitu Tobat Nobarsa, yaitu melengkapi kartu stok obat dan bahan medis habis pakai dengan mencantumkan nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas. Selanjutnya adalah tahapan kedua yaitu menyiapkan kartu stok, SPBK dan bahan lainnya untuk mendukung kegiatan Tobat Nobarsa. Tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan, yaitu dengan menulis semua nomor batch dan tanggal kadaluarsa ke dalam LPLPO dan kartu stok. Ini adalah berikut kegiatan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Selanjutnya tahap kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan atau literatur dan materi pembuat brosur dan leaflet. Selanjutnya tahap ketiga yaitu membuat desain brosur atau leaflet terkait kegiatan. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain leaflet atau desain brosur. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu mempublikasikan leaflet atau brosur melalui sosial media Puskesmas Sandul yaitu Facebook. Sekian dan terima kasih. Itulah akhir dari pemaparan dari video saya mengenai laporan aktualisasi, optimalisasi penanganan dan penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai dengan metode pes expired pes out dan pes in pes out di Puskesmas Sandul Kabupaten Seruyan. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Pembimbing, Coach Hieronymus Godang dan Ibu Mentor Apoteker Rika Hajianti dan Bapak Penguji Pak Fahrijal Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video yang sudah dibuat oleh Eko. Selanjutnya kita ke sisi yang lain. Di sini ada penyuluh kesehatan kita. Ada Nuaisma SKM yang lahir di Kediai 14 Oktober 1997. Pada saat ini bekerja di UPTD Puskesmas Sandul, Kabupaten Seruyan. Mari kita simak video yang telah dibuat oleh Nuaisma.
infeksi saluran pernafasan akut. Perlu kita ketahui, ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran nafas yang dapat berlangsung kurang dari 14 hari. Saluran nafas tersebut terdiri dari saluran nafas atas, yaitu rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan saluran nafas bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan paru-paru. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Cara penularannya adalah melalui uap air yang keluar saat batuk atau bersin, melalui kontak kulit yang terpapar bakteri atau virus, dan melalui kontak dengan benda yang terpapar virus atau bakteri. Gejala klinis yang biasa terjadi di antaranya batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, nyeri kepala, pilek, demam, dan kemerahan di kulit. ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, serta jamur. Dan penanganan yang dapat dilakukan apabila menderita ISPA yaitu kompres air untuk mengurangi demam dan minum paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan, minum sari jeruk dan madu untuk mengurangi batuk, perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan jika keluhan berlanjut, segera datang ke pelayanan kesehatan. Serta pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terkena ISPA adalah olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, imunisasi, ventilasi dan pencahayaan rumah yang baik, memakai masker, hindari asap rokok, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Ya, tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, memberi makan anak, menyusui. Selanjutnya, kita akan beralih ke peserta selanjutnya. Di sisi yang lain dari bangunan ini, ruangan ini, ada satu dokter laki-laki yang akan memberikan penampilan videonya, laporan aktualisasi selama masa habituasi, yaitu Dr. May Christian yang lahir di Palangkaraya 1 Mei 1994, unit kerja UPTD Puskesmas Telaga Pulang, Kabupaten Seruyan.
kita beralih ke peserta yang terakhir dari kelompok 4. Di sini ada perawat, nurse, yaitu Tias Evita Kumalasari, Eskep Nurse, lahir di Madiun 7 September 1993, dan unit kerja saat ini UPTD Puskesmas Tumbang Manjul, Kabupaten Seruyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Tias Evita Kumalasari, Sarjana Keperawatan Nurse CPNS Ahli Pertama Perawat Puskesmas Tumbang Manjul Kabupaten Seruyan yang melakukan kegiatan aktualisasi di UPTD Puskesmas Kuala Pembuang 2 Kabupaten Seruyan. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 19 Golongan 3, Kelompok 4 BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Berikut cuplikannya. Selamat menyaksikan. UPTD Puskesmas Kuala Pembuang 2 terletak di Pematang Kambat, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Nilai organisasi UPTD Puskesmas Kuala Pembuang 2, Kabupaten Seruyan adalah pasti. P. Profesional. A. Akuntabel. S. Senyum, sapa, sopan dan santun. T. Teamwork. Dan I. Inovatif. Adapun misinya yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Misi yang kedua, mendorong kemandirian untuk hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Misi yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan. Misi yang keempat, membina kerjasama lintas sektor yang harmonis dan berkesinambungan. Dan misi yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia untuk optimalisasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ruang poli umum merupakan salah satu unit kerja yang berada di Puskesmas Kuala Pembuang 2. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi penemuan dan penanganan kasus TBC di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuala Pembuang 2 Kabupaten Seruyan. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, mengadakan kegiatan Google Form pengisian screening kesehatan pasien atau digital planning. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bidang koordinator terkait kegiatan digital planning. Tahapan yang kedua, mensosialisasikan kegiatan dengan rekan kerja. Dan tahapan yang ketiga, melakukan kegiatan digital planning. Kegiatan substansi pelatihan yang berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif, dan menerapkan Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan kreatif yang kedua adalah mengadakan kegiatan publikasi poster komplikasi TBC atau Posko TBC. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bidang koordinator terkait Posko TBC. Tahapan yang kedua, menyiapkan bahan untuk membuat Posko TBC. Tahapan yang ketiga yaitu mendesain Posko TBC, kemudian mensosialisasikan Posko TBC, dan tahapan yang terakhir mempublikasikan Posko TBC. Kegiatan substansi pelatihan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif.
serta menerapkan manajemen ASN yang profesional dan smart ASN. Kegiatan kreatif yang ketiga adalah mengadakan kegiatan nonton story edukasi kesehatan bebas TBC atau Storbet. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bidang koordinator terkait Storbet, kemudian menyiapkan bahan untuk membuat Storbet. Tahapan ketiga yaitu mendesain Storbet yang menarik. Tahapan keempat, mensosialisasikan Storbet kepada masyarakat dan pasien. Dan tahapan yang terakhir, mempublikasikan Storbet di media sosial YouTube dan Facebook. Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif, serta menerapkan manajemen ASN yang profesional dan smart ASN. Kegiatan kreatif yang keempat yaitu mengajak lintas sektor untuk melakukan TOS TBC, temukan dan obati sampai sembuh TBC. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bidang koordinator terkait TOS TBC, kemudian menyiapkan bahan untuk TOS TBC, dan tahapan ketiga membuat bahan dan jadwal TOS TBC, dan yang terakhir melakukan TOS TBC. Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, dan menerapkan smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian, kegiatan saya yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan bersama kader desa Mari Rembuk TB atau MARET. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan bidang koordinator terkait MARET, kemudian menyiapkan bahan untuk melakukan MARET, membuat jadwal pelaksanaan MARET, dan yang terakhir melakukan MARET. Kegiatan substansi pelatihan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif, serta menerapkan manajemen ASN yang profesional dan menerapkan smart ASN. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di lingkup wilayah kerja Puskesmas Kuala Pembuang 2, Kabupaten Seruyan, didapatkan bahwa terjadi optimalisasi penemuan dan penanganan kasus TBC dengan melakukan penjaringan ke 5 desa di wilayah kerja Puskesmas Kuala Pembuang 2. Diharapkan agar dapat terlaksana kembali kegiatan TOS TBC di Puskesmas Kuala Pembuang 2 ini, serta tersedianya poster komplikasi TBC dan video edukasi TBC yang ditayangkan di TV Ruang Tunggu Pasien Rawat Jalan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya video yang ditampilkan oleh peserta yang terakhir dari Tias, maka berakhir pula lah virtual pameran laporan aktualisasi dari kelompok 4. Akan tetapi di sini kami mempunyai ada lagi agenda yang akan kami perlihatkan. Di sini yang pertama ada logo Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kami juga akan menampilkan 2 sosok yang sangat berjasa dalam penyelesaian tugas kami. Yang pertama, mulai dari awal kepelatihan ini ada coach kami, Pak Hieronymus Godang. Terima kasih Bapak. Yang kedua, ada Bapak penguji, Pak Faizal Fitri, SHUT MP. Terima kasih banyak. Dan tak lupa juga kepada mentor-mentor kami yang tak bisa kami masukkan atau muatkan satu persatu.
Lalu kami juga di sini akan menampilkan sedikit dari agenda kegiatan kami selama klasikal di Asrama BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pagi ada kegiatan jogging, kemudian ada juga kegiatan senam pagi yang sudah disiapkan atau diberikan oleh tim dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kita beranjak ke halaman dari pameran ini. Ini merupakan foto dari peserta Latsar BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah gelombang yang ke-6. Kemudian ini foto kami satu kelompok 4 di bagian halaman BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Ini juga menggunakan seragam olahraga. Kemudian di sini ada sebagian dari angkatan 19, baik kelompok 1, 2, dan hingga ke-4. Tampak pameran ini dikelilingi oleh laut yang sangat indah dan satu halaman yang mempunyai pohon hijau nan indah dan asri. Kemudian ini foto kami bersama. Yang pertama, Kabid Manajerial BPSDM Provinsi, Bapak Penguji, kemudian ada Bu Sekban, Sekretaris Badan, dan tak lupa kepada Ibu Dini, PIC yang selalu menolong kami untuk berkoordinasi dan membantu kami dalam proses kegiatan ini. Ini merupakan proses pembelajaran via Zoom bersama Coach Pak Hieronymus Godang. Selanjutnya di sini ada sedikit kegiatan kami pada saat di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah di aula. Dan yang terakhir di sini ada foto kami bersepuluh. Sekian kegiatan virtual ini, kami ucapkan terima kasih.